Selamat pagi Beriana. Oh iya, ngomong-ngomong gimana nih tugas kita? Itu loh tugas yang kemarin baru dikasih. Iya, tugas kelompok maksudnya. Oh, tugas yang video itu ya? Mending bikin grup dulu sambil dimasukin si Kosim. Halo Sim, gimana nih tugas video kita? Ya elah, gampang itu mah. Ntar juga kelar. Gampang-gampang mulu. Deadline-nya mepet tuh. Ya udah, sekarang kita kerjain ya. Film pendek berjudul Bosque menceritakan mengenai pengalaman menarik para pegawai di suatu instansi dengan kepala kantor mereka yang terlihat galak dan judes. Kepala kantor tersebut memiliki sifat perfeksionis dan sangat disiplin. Namun, sebenarnya hal itu untuk kebaikan para pegawai kantor yang menjadi panutan masyarakat nantinya. Kepala kantor tersebut ingin menjadikan para pegawai sebagai tim yang solid, sehingga tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Karena semua itu tergantung dari niat awalnya. Apabila niat awal kita adalah untuk mengabdi kepada negara, pasti kinerja kita bagus juga untuk kemajuan negara. Pelanggaran nilai berakhlak dalam film pendek ini antara lain, yang pertama, ketika Fortina yang diberi arahan tidak mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Puan sebagai kepala kantor. Selain itu, Fortina tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberi oleh atasan. Hal ini tidak sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Yang kedua, yaitu Dodi, ketika bekerja selalu balik istirahat telat, sehingga mempengaruhi kinerja ke depannya. Hal ini tidak sesuai dengan nilai kompeten, akuntabel, dan loyal. Yang ketiga yaitu Bai Haki, menyelesaikan tugasnya dengan kurang cermat. Hal ini tidak sesuai dengan nilai akuntabel dan kompeten. Penerapan sifat berakhlak pada film pendek berjudul Bosque adalah yang pertama, kita sebagai abdi negara harus memiliki niat yang baik, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Apalagi kita sebagai ASN ini akan menjadi panutan bagi masyarakat. Yang kedua, sebagai ASN, kita juga harus melaksanakan tugas dengan jujur dan memiliki integritas yang tinggi. Ketika kita telah diberi kewenangan dan sumber daya, maka kita tidak boleh menyalahgunakan kewenangan jabatan tersebut. Yang ketiga, dengan cuplikan di dalam video yang menyebutkan bahwa kepala kantor yang perfeksionis dan disiplin tersebut, kita dapat mengambil hikmahnya untuk senantiasa melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan selalu meningkatkan kompetensi diri. Yang keempat, kepala kantor yang ingin menjadikan para pegawai sebagai tim yang solid sehingga tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan tersebut bisa menciptakan kekompakan dan kerjasama yang baik dalam meningkatkan kinerja organisasi. Yang kelima, sifat disiplin yang diterapkan kepala kantor memberikan efek yang baik bagi pegawainya untuk senantiasa mentaati peraturan dan menjaga nama baik ASN. Apalagi ASN menjadi panutan masyarakat. Yang keenam, dengan niat awal yang baik, maka kita juga harus memiliki kemampuan beradaptasi yang cepat, sejalan dengan pesatnya perubahan. Yang ketujuh, selain itu, dengan niat awal yang baik, maka kinerja kita juga akan baik pula. Kinerja yang baik tidak hanya didapat dalam lingkungan internal kantor, namun juga perlu untuk saling berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Selanjutnya, dampak yang bisa ditimbulkan akibat tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS ini antara lain yaitu, yang pertama, tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran di masyarakat. Yang kedua, dalam jabatan dapat terjadi penyalahgunaan jabatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Yang ketiga, pegawai akan bekerja dengan seenaknya sendiri, sehingga menyebabkan kinerja pegawai akan buruk. Yang keempat,
bisa saja terdapat tindakan diskriminasi di lingkungan kantor, sehingga menyebabkan lingkungan kantor tidak kondusif. Yang kelima, bisa menyebabkan citra organisasi atau lembaga buruk di mata masyarakat. Yang keenam, organisasi atau lembaga tidak akan bisa beradaptasi dengan baik sejalan dengan pesatnya perubahan, akan stuck di situ-situ saja. Yang ketujuh, tidak terlaksananya tujuan organisasi atau lembaga sebagaimana dengan mestinya. Setelah kami berdiskusi, berikut beberapa alternatif dari kami yang dapat kami sampaikan terkait pelanggaran dari nilai-nilai berakhlak pada tayangan video pilihan kami yang berjudul Bosku. Perlunya perbaikan sistem pada pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah di unit kerjanya masing-masing, sebagaimana kita tahu bahwa saat ini sistem penyelenggaraan dari pemerintah masih bisa memberikan celah peluang untuk tidak diterapkan nilai-nilai berakhlak pada diri ASN setiap individu. Selain itu, perlunya peningkatan pada pengawasan internal dan pengawasan eksternal pada setiap satuan kerja pemerintah dengan rutin, khususnya yang memiliki unit kerja vertikal yang berada di pelosok. Dikarenakan itu, jauh dari pengawasan pusat sehingga dikhawatirkan akan semakin sulit dalam bertanggung jawab pada pekerjaan. Seperti seenak saja datang ke kantor ataupun pulang kantor, tidak sesuai jamnya dan lainnya. Selain itu, diadakan sosialisasi dan penyebaran edukasi bagi setiap ASN dimanapun berada. Sehingga dengan dimasukkannya nilai berakhlak pada tiap individu ASN, maka hal ini akan secara otomatis tertanam pada diri mereka. Sehingga mereka dengan mudah mengamalkan ketujuh nilai tersebut. Sedangkan konsekuensinya adalah dalam memperbaiki sistem pemerintahan yang luas, diperlukannya pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat ini pun sangat luas, sehingga akan menyulitkan perbaikan sistem yang diterapkan. Hal ini kadang menghambat persetujuan oleh pihak pejabat ketika sistem itu akan direncanakan untuk diperbaiki. Selain itu, konsekuensi dengan adanya pengawasan internal sampai ke unit kerja pelosok ialah dapat mengurangi celah untuk melakukan money laundering. Di sisi lain, masyarakat juga dapat menilai ASN dari adanya pengawasan eksternal dari masyarakatnya sendiri, sehingga ASN tidak lagi mudah untuk melakukan penyelewengan jabatan. Terakhir, konsekuensinya dari adanya edukasi dan sosialisasi di lingkup ASN adalah terciptanya ASN yang bersih dari praktik KKN, serta dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah korupsi. Selain itu, konsekuensinya ialah ASN jadi ikut aktif dalam mengampanyekan nilai-nilai berakhlak itu sendiri. Dengan begitu, dapat terjaganya aktualisasi core value berakhlak pada level individu ASN maupun level organisasi pemerintahan, sehingga tercapainya lingkungan sosial masyarakat yang harmonis dan kondusif.